Untuk potensi turun untuk Pi itu masih ada, karena untuk market hari ini itu masih bergejolak dan belum menentu. Tapi kalau Pi masih turun, kalian hold aja, karena semakin kalian lempar ke bursa ya, itu akan menambahkan yang namanya supply Pi yang ada di bursa dan membuat harga Pi akan semakin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk video kali ini kita bahas lagi untuk koin-koin kripto dan token kripto lagi. Dan hari ini Bitcoin kembali naik ya di 4,86% dalam 24 jam terakhir nih. Sebelumnya saya bahas Bitcoin masih di angka 82.000, 83.000 ya. Oke, untuk Bitcoin saat ini sepertinya akan mengalami kenaikan menjelang tanggal 7 nanti, tapi harus tetap waspada ya. Di tanggal 7 akan ada yang namanya gejolak yang lebih tinggi, bisa jadi pump dan bisa jadi dump ya. Untuk kenaikan itu bisa volatilitasnya tinggi. Oke, kemudian untuk di Ethereum untuk naik di 5,49%, XRP di 5,73%. Ini nampaknya sudah mulai bullish lagi, menghijau lagi, dan ada BNB di 5, rata-rata 5 ya untuk kenaikannya. Dan kalau kita lihat di sini untuk Cardano naik di 16,43%, karena kemarin Cardano ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, Cardano masuk dalam list untuk Bitcoin reserve-nya dari USA ya. Oke, kalau kita lihat di sini Pi masuk dalam jajaran 20 besar, yaitu di urutan ke-11 dalam market cap-nya ya, yaitu market cap-nya di 13 miliar. Oke, untuk kita lihat ya, apakah Pi akan ada kemajuan untuk kedepannya ya. Jadi di sini ya, untuk market Pi itu sudah mulai berkembang. Jadi kalau ada yang bertanya apakah bisa ke 314 dolar, bisa saja, tapi itu butuh waktu sangat lama. Apakah bisa ke 314.000? Itu sudah sangat menghayal kalau di 314.000 ya. Bitcoin aja saat ini masih di 87.000 ya. Kalau Pi harus ke 314.000 butuh market cap berapa banyak, dan itu pasti menggulingkan Bitcoin itu tidak mudah bosku ya. Jadi kita rasional saja, meskipun Pi ini adalah logo atau lambang dari irasional, hitungan irasional ya. Jadi di sini untuk Pi sudah terdetek ya untuk market cap-nya, karena sebelumnya belum terdetek ya untuk market cap-nya. Dan di sini sudah di 13 miliar, 13,3 miliar. Kemudian untuk volume transaksinya naik di 0,82%, yaitu di 815 juta. Ini nampaknya untuk volume transaksi tidak begitu besar. Nah, ini ketika tidak begitu besar, kemungkinan besar Pi itu tidak akan naik terlalu tinggi ya. Dan kalau kita lihat untuk yang bertanya bisa beli di mana ya, untuk yang pertama bisa di OKX, BitGet, Maxi, Get.io, Lbank ya. Untuk di Gifinex, Pionex, Onus, Coinway, Hotcoin ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Kalau kalian belum punya OKX, BitGet, Maxi, Get.io, Lbank ya, kalian bisa beli di OKX ya. Oke, kemudian kalau kita lihat ya untuk Pi untuk kedepannya, kalau Pi ini masih berkutat dalam project miningnya ya, dan belum ada utilitas untuk penggunaan nyata seperti penggunaan untuk pembayaran. Karena untuk kedepannya saya dengar Pi akan digunakan untuk sebagai alat transaksi, tapi itu akan butuh waktu yang cukup lama dan butuh yang namanya persiapan yang cukup lama ya. Meskipun open minded ini sudah dibuka ya dan sudah masuk ke bursa, nah harganya itu akan mengikuti harga yang ada di bursa saat ini, dan saat ini harganya di 1,90 dolar ya, dan kenaikan hari ini itu di 3,76%. Oke, kita lihat untuk market Pi ya, untuk analisanya. Jadi untuk analisa hari ini Pi memang mengalami kenaikan, tapi kenaikan ini tidak serta-merta membuat Pi harus naik lebih tinggi ya. Dan di sini masih ada potensi Pi untuk turun ya. Untuk potensi turun untuk Pi itu masih ada, karena untuk market hari ini itu masih bergejolak dan belum menentu, dan Pi itu mengikuti pergerakan dari kondisi market hari ini dan hari selanjutnya. Dan Pi masih bisa kembali lagi di 1,6 ya. Di sini kita lihat untuk Pi masih berpotensi untuk kembali di 1,65 dolar.
Akankah bisa naik? Bisa saja jika nanti untuk market ini sudah kembali bergejolak bagus lagi ya. Untuk kenaikan yang harus dicapai Pi agar bisa menembus harga yang lebih baik lagi, yaitu harganya harus melewati di 2,2 dolar. Oke, untuk hari ini saya katakan sekali lagi Pi akan berpotensi untuk turun lagi ya. Oke, untuk Pi sendiri ya, untuk kalian yang mungkin pioner sejati ini ya, saya yakin untuk kalian ya, kemarin saya sudah katakan ya, harga terbaik untuk menjual Pi itu di harga di atas 2 dolar untuk saat ini. Untuk kalian yang mungkin sudah punya Pi di 2000 Pi ya, 2000 token Pi, kalian jual di 2 dolar kemarin ya, saya rasa kalian bisa profit banyak tuh. Oke, untuk berita hari ini dari Tom Lee dari Fundstrat ya, memperkirakan Bitcoin akan melampaui 150.000 tahun ini. Wow, 150.000 tahun ini, nggak hanya tahun ini ya. Untuk banyak analis memperkirakan Bitcoin itu bisa tembus ke 150.000. Tahun-tahun sebelumnya juga analis juga optimis untuk Bitcoin bisa tembus di 150.000 dolar. Dan jika 150.000 dolar di tahun ini, saya yakin untuk kenaikan semua altcoin juga akan tertarik naik, termasuk Pi ya. Ini akan ketarik naik ya, bisa di atas 2 dolar. Dan untuk yang paling saya soroti ya, yang kemarin sudah disenggol atau di berita sebelumnya saya sudah bahas bahwa XRP, Solana dan Cardano itu akan masuk ke dalam list ya untuk rencana Bitcoin Reserve-nya US ya, sebagai aset cadangan dari US, itu bisa menjadi melambung tinggi nantinya saat nanti Bitcoin sudah melambung tinggi. Dan pada tanggal 7 besok ya, tanggal 7 di hari Jumat itu akan ada pertemuan besar di Gedung Putih membahas tentang Bitcoin. Nah, sebelum terjadi kenaikan, banyak yang sudah membeli, termasuk dari Presiden El Salvador ini ya, sudah membeli lagi 5 Bitcoin ya. Dalam sehari dia membeli 5 Bitcoin. Biasanya dia membeli 1 Bitcoin dalam sehari, sekarang menambah nih jadi 5 Bitcoin. Jadi setiap hari untuk presiden ini membeli untuk negaranya, bukan untuk dirinya ya. Meskipun sebelumnya ditentang oleh IMF ya, untuk IMF menyarankan jangan membeli Bitcoin, tapi itu selalu ya, untuk El Salvador ini, Presiden El Salvador yaitu Nayib Bukele itu membantah, dan dia membeli Bitcoin ini untuk cadangan negaranya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan sebelumnya memang IMF melarang untuk Presiden El Salvador menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi di negaranya, dan itu sudah dilakukan oleh Nayib Bukele ini. Dan itu sekarang Bitcoin menjadi aset ya, aset untuk cadangan Bitcoin ke depannya di negara. Oke, nampaknya berita positif ini terus berdatangan, dan seperti dari SEC juga sudah membatalkan gugatan terhadap perusahaan-perusahaan kripto yang sebelumnya banyak banget ya. Perusahaan kripto itu digugat karena kepemimpinan Gary Gensler sebelumnya, dan saat ini kepemimpinan dari SEC ini sudah berubah ya, menjadikan pro kripto. Tapi SEC juga telah memberikan landasan atau aturan nantinya untuk perusahaan-perusahaan kripto ya, atau perusahaan-perusahaan perdagangan kripto atau perusahaan exchange ya, yang akan berdiri di US dan yang sudah berdiri. Dan sepertinya masa depan kripto akan lebih baik ya, setelah nanti semuanya sudah terencana, sudah diberikan regulasi yang tepat dan undang-undang yang tepat untuk kripto di US, dan akan semakin lebih melambung lagi untuk kripto. Oke, untuk di tanggal 7 besok ya, untuk CEO dari Coinbase akan menghadiri pertemuan puncak kripto di Gedung Putih karena diundang ya oleh Trump. Kemudian ada dari Michael Saylor juga, kemudian ada CEO dari XRP juga ya, ada CEO dari exchange yang besar-besar ya, itu juga akan diundang. Nah, nampaknya dalam tanggal 7 nanti akan ada berita yang besar untuk membahas rencana ya. Rencana ini nampaknya rencana besar untuk Amerika menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan negaranya ya. Dan para petinggi kripto ini nampaknya akan menjadi penasehat-penasehat Gedung Putih. Oke. Sekali lagi untuk Pi ya, untuk kalian, Pi masih ada potensi turun. Pi masih ada potensi turun. Untuk kenaikan hari ini itu kenaikan yang palsu. Ini belum ada positif ya untuk Pi.
Dan untuk hal yang masih memegang Pi, saya sarankan kalian tunggu aja untuk harga Pi di harga 2 dolar. Kalau Pi ini bisa tembus di harga 2 dolar ya, yaitu di harga 2,2. Tapi kalau Pi masih turun, kalian hold aja, karena semakin kalian lempar ke bursa ya, untuk Pi kalian tarik dari aplikasi kalian ke bursa ya, kalian transfer ke bursa, itu akan menambahkan yang namanya untuk supply Pi yang ada di bursa dan membuat harga Pi akan semakin turun. Nah, ketika nanti kalian sudah lempar ke bursa, kalian harus cepat-cepat untuk jual daripada nanti kalian harganya turun dan keduluan oleh paus. Dan hari ini ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk paus itu sudah keluar ya. Untuk paus ini sudah keluar dari pucuk ini semua. Nah, untuk kalian yang mungkin nggak percaya nih, paus nggak akan serok, serok bosku. Paus itu serok. Mereka itu akan serok di saat koin token yang lagi hype itu mereka akan serok. Dan ketika hype-nya hilang, mereka keluar dan yang terjadi yaitu turun ya. Yang terjadi turun. Dan saat ini itu harganya hanya seperti ini aja ya. Itu nampaknya paus tidak masuk ya. Paus sudah keluar. Yang naik seperti ini itu retail ya, menserok tipis-tipis seperti itu. Oke, tetap Dior, gunakan uang dingin apapun pilihan kalian. Kalian harus analisa lagi. Kalian harus Dior lagi. Kalian gunakan uang dingin, pastikan kalian mengerti segala resikonya. Dan untuk market hari ini memang sudah menghijau. Untuk kalian bisa komen di kolom komentar nih, lagi pegang koin apa, memes coin apa, token apa, dan pegang Pi berapa banyak, lagi menambang Pi sudah dapat berapa banyak. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman kalian jika video kali ini bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih, bye bye.